Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah billadzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang saya hormati saudara-saudara jamaah tarawih di Masjid Syuhada yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita berkesempatan untuk bersilaturahmi sekaligus thalabul ilmi di bulan Ramadan ini. Ini sudah mulai mendekati akhir-akhir bulan Ramadan. Kita sudah masuk ke malam iktikaf ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan perihal persiapan diri sebelum menghadapi maut. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, takwa itu adalah sebaik-baiknya bekal bagi manusia untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, pada bulan Ramadan ini kita ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan ketakwaan ini, karena takwa itu adalah bekal kita ketika maut sudah datang. Selain itu sudah tidak ada. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Ramadan, puasa di bulan Ramadan itu pun arahnya dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan derajat ketakwaan kita. Supaya apa? Supaya lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Jadi kalau di akhir Ramadan kok derajat ketakwaan kita itu malah turun, berarti ya puasa kita kurang baik. Nah, saat ini adalah saat yang tepat untuk merenungkan diri. Bagaimana nantinya saat kita dikumpulkan bersama-sama, manusia, kemudian jin, di padang mahsyar dan akan menjalani kehidupan akhirat yang kelak itu kekal dan abadi. Kalau di dunia ini kan kehidupan fana. Kalau besok di akhirat itu kekal abadi. Marilah kita pada hari ini mengingat kembali saat-saat nanti kita dibangkitkan dari alam kubur, di mana pada hari kiamat kelak terdapat penyesalan-penyesalan. Kemudian pada saat asar terdapat jeritan-jeritan. Di atas jembatan Sirat, Siratal Mustaqim, itu banyak orang yang tergelincir. Kemudian di saat amal ditimbang, air mata kita bercucuran. Jadi besok itu ketika amal kita itu ditimbang, ternyata kok lebih berat dosa-dosa kita. Itu maka banyak orang-orang yang kemudian menyesal dan minta dikembalikan hidup di dunia lagi, tapi sudah terlambat. Ya Allah, hidupkanlah kami, beri kami kesempatan di dunia lagi, kami akan memperbaiki perilaku yang dulu salah, tapi sudah terlambat.
sudah meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, di hari itu kezaliman di dunia itu menjadi kegelapan. Catatan amal kita itu tidak melewatkan satupun perbuatan hambanya. Nah, jadi kalau amalan kita itu sekecil biji zarah itu akan dicatat dan ditimbang. Kemudian kalau dosa kita sekecil biji zarah pun itu juga akan dicatat dan ditimbang. Nah, kemudian sebagian hamba itu masuk ke gerbang surga, tapi sebagiannya lagi itu masuk ke neraka. Karena apa? Perilaku mereka. Tidak ada pemisah antara kita dan semua peristiwa di atas, kecuali dikatakan bahwa si fulan telah meninggal dunia. Jadi kalau sudah diumumkan si fulan telah meninggal dunia, maka alamnya sudah pindah. Kemudian segala amal kebaikannya itu nanti sekali lagi ditimbang. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalimat si fulan sudah meninggal itu selalu diulang-ulang oleh banyak peristiwa, orangnya beda-beda gitu. Tapi suatu saat si fulan itu akan berganti dengan siapa? Dengan diri kita. Diri kita nanti juga akan diumumkan seperti si fulan itu sudah meninggal dunia. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah pernah berfirman, "Kul ya tawaffakum malakul mautil ladzi waqila bikum tsumma illa rabbikum turja'un." Yang artinya katakanlah ya tawaffakum, malaikat maut yang diserai untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu. Wukila bikum. Kemudian ila rabbikum turja'un. Kemudian Tuhanmu, Rabbikum, akan dan kamu akan dikembalikan. Hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Ini surat As-Sajdah ayat 11. Nah, saudara yang saya hormati, malaikat maut yang bertugas untuk mencabut nyawa namanya malaikat Israel. Itu tugasnya mencabut nyawa. Tidak biasa diajak kangsenan. Misalnya, sudahlah saya mati tahun 2030, jangan sekarang karena saya masih terlalu muda, nggak bisa. Malaikat Israel tidak bisa diajak kangsenan atau janjian. Atau kasihan sekali itu masih bayi, itu kalau dicabut nyawanya nggak bisa. Kalau memang sudah tugasnya nyabut nyawa bayi pun ya sudah ya. Kalau memang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz harus meninggal pada saat itu. Pokoknya tidak peduli mau bayi, mau remaja, mau dewasa, anak-anak, laki, perempuan, bahkan jengki, semua ya diurusi ya, kalau maut ya malaikat Israel. Anggota dewan tidak bisa membuat undang-undang anti malaikat Israel, tidak bisa ya. Anggota dewan pun bisa di PAW kalau sudah ketemu malaikat Israel. Begitu ketemu, cabut nyawanya, langsung pergantian antar waktu. Jadi tidak bisa ditawar-tawar. Nah, malaikat Israel setelah bekerja itu, kemudian setelah mencabut nyawa orang, maka dia menyerahkan roh itu apabila dia mukmin itu diberikan kepada malaikatur rahmah ya, atau malaikat-malaikat pembawa rahmat.
Kemudian malaikat rahmah itu memberikan kabar yang baik gitu. Karena amal solehnya banyak sekali, maka yang disampaikan itu kabar-kabar yang baik. Kebalikannya, jika Israel itu mencabut orang-orang kafir atau munafik, maka ia serahkan kepada para malaikat penyiksa. Lalu para malaikat tersebut memberitahukan kepadanya tentang siksa dan murka Allah kepada almarhum atau almarhumah itu. Sampaikan oleh malaikat penyiksa itu. Dosa-dosanya, kesalahannya apa, dan seterusnya. Nggak bisa protes. Karena begitu masuk sudah takut mereka. Nah, hadirin wal hadiroh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada pertanyaan dua malaikat mungkar dan nakir adalah wajib bagi setiap mukallaf. Mukallaf itu orang yang balik dan orang yang berakal. Jadi kalau balik tok tidak berakal itu tidak wajib. Tidak berakal itu artinya gila, majnun. Tapi berakal kok belum balik juga tidak bisa. Jadi caranya mukallaf itu adalah orang yang balik dan berakal. Pertanyaan ini diperlakukan kepada orang mukmin dan kafir di antara umat ini, yakni umat yang diutus kepada mereka Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang mukmin yang sempurna imannya, tidak akan terkejut atau takut ataupun terganggu ketika ditanyai oleh mungkar dan nakir. Kenapa? Mungkar dan nakir itu kulitnya biru, hitam kebiru-biruan. Bisa dibayangkan hitam itu padahal kalau biru kena warna hitam itu ya hitam. Tapi ini hitam kebiru-biruan. Kalau merah ke hitam-hitaman masih bisa dibayangkan. Merah ke hitam-hitaman itu orang setelah kerokan itu merah ke hitam-hitaman, hitam kebiru-biruan. Gimana ini warnanya? Tapi di hadis disebutkan mungkar nakir itu warnanya hitam kebiru-biruan, matanya itu besar sekali, warnanya merah bagaikan tembaga warna matanya, kemudian punya taring yang besarnya sebesar tanduk sapi. Jadi taringnya itu gede banget. Dia akan keluar dari dalam tanah, suaranya menggelegar itu, kemudian dia akan tanya kepada almarhum atau almarhumah yang baru saja dimasukkan. Nah, pertanyaannya itu sebenarnya sederhana. Siapakah Tuhanmu? Siapakah nabimu? Agamamu apa? Tapi kalau orang yang tidak biasa, ya, biasanya munafik itu suka ngalor itu nggak bisa jawab. Tapi seorang mukmin itu jawabnya cepat, otomatis. Kenapa? Karena begitu lihat mukanya mungkar nakir itu, orang kafir, orang munafik itu sudah ketakutan. Karena sudah ketakutan, maka nggak bisa jawab dengan benar. Tapi bagi seorang mukmin tidak, ya, dia bisa menjawab dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian apa yang perlu dipersiapkan selama hidup sebelum menghadap kematian? Jadi bahwa mati itu adalah pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati atau menghadapi maut. Nah, perlu bekal. Apa bekalnya? Ada 3 bekalnya. Yang pertama itu memperbanyak amalan sebaik mungkin, memperbanyak amal soleh. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman dalam Quran surat Al-Mulk ayat 1 dan ayat 2, ya. Saya bacakan. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat 2, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu
siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya dan dia maha perkasa dan maha pengampun. Jadi Allah itu di ayat ini selain maha perkasa tapi juga maha pengampun. Jadi kalau mau mohon pengampunan kepada Allah tidak harus nunggu pas Ramadan, nggak harus, atau nunggu nanti pas awal, nggak usah. Jadi begitu merasa bersalah langsung minta ampun, Allah maha pengampun. Jadi kemudian amalan yang baik itu dilakukan dengan istiqomah. Tahu artinya istiqomah? Istiqomah itu kalau singkatan ikatan suami takut istri kalau di rumah gitu ya. Tapi bukan itu. Istiqomah itu lurus, terus menerus. Itu istiqomah. Nah, Rasulullah SAW itu pernah bersabda, sesungguhnya sebaik-baiknya pekerjaan adalah yang rutin atau berkelanjutan. Meskipun itu sedikit, dengan memperbanyak amal soleh, dengan sebaik-baiknya berarti melakukan pekerjaan yang ikhlas, yang maksimal dan sempurna pekerjaan itu. Dalam melakukan amal dapat dipraktekkan dalam diri seseorang, baik ketika berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Duribat alaihi mudallatu aina masukifu ila bihabli minallahi wa hablim minan nas. Itu suratnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Adapun yang dapat dipersiapkan dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak menjadi anak yang soleh atau solihah. Dari Abu Hurairah, Rasulullah itu pernah bersabda, jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama itu adalah sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang diambil manfaatnya. Kemudian anak yang soleh atau solihah yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim, Sahih. Jadi pertanyaannya, amal jariah itu seperti apa? Amal jariah itu ya, misalnya kita membantu masjid itu, selama masjid itu dipakai terus, amal kita tidak akan berhenti. Terus, walaupun kita sudah meninggal, amal itu tetap masuk. Kita wakaf tanah, dipakai untuk musola, untuk masjid, untuk sekolahan. Itu nanti jadi amal jariah kita. Kita gunakan untuk lapangan dan wakaf, sama. Nah, kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita mengajarkan kepada tetangga, kepada teman, kepada adik, kepada kakak, ilmu-ilmu yang berguna, bermanfaat, insya Allah menjadi jariah kita. Terus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Ilmu yang bermanfaat. Apakah ada ilmu yang tidak bermanfaat? Ada. Ilmu yang tidak bermanfaat itu nanti menjadi dosa jariah. Apa itu? Dulu di Jogja itu, daerah dekat stasiun itu ada tempat kursus copet. Ada dulu, saya masih SMP dulu. Jadi SMP itu kursus copet di situ. Jadi kalau copet mau beraksi itu supaya tidak saling mencopet itu ada kodenya. Kodenya misalnya pulpen ditaruh di sini. Kalau enggak ada sisir rambut di sini ditaruh. Ini begitu lihat, berarti sesama bis kota dilarang saling mendahului, itu ada kodenya. Kemudian bagaimana menutupi tangan supaya nggak kelihatan, itu pakai tas yang besar dicangklongkan di slip. Kalau nggak pakai Quran, ya pura-pura baca Quran tangannya di sini. Ini malah ngajari. Tapi ini ilmu yang tidak berguna. Jadi kalau itu copet itu terus berkeliaran, sementara saya menularkan itu,
itu berarti menjadi dosa jariah. Nah, kemudian mendoakan orang tuanya, ya, anak soleh solihah mendoakan orang tuanya itu, selama anak itu mendoakan orang tuanya, insya Allah pahala itu terus masuk ke orang tuanya. Nah, kemudian yang terakhir, ya, bekal kita untuk menghadapi mati, memohon agar menjadi husnul khotimah. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuatnya beramal. Kemudian sahabatnya bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Rasul menjawab, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal dunia. Jadi kalau orang-orang yang memang orang-orang yang soleh, oleh Allah sudah diberi jalan, sebelum meninggal langsung wakaf. Sebelum meninggal dia baca la ilaha illallah. Meninggalnya ketika sujud pas sholat dan seterusnya, itu diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, inilah beberapa hal yang berkaitan dengan bekal kita menghadapi mati, karena umur kita tidak ada yang mengerti, ya, tidak ada yang tahu. Kita mungkin masih sehat sekarang ini, tapi besok seperti apa kita nggak ngerti. Atau tetangga kita sekarang baru telepon-teleponan, tiba-tiba malamnya sudah, ya, kita nggak ngerti. Nah, yang perlu adalah bekal ini. Saya kira itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum